Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Fitri Safitri, SPD MPD dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu di Stikes IKIFA yaitu Fisika Dasar dengan kode FARM 205 dengan bobot SKS 2 SKS yang diajarkan pada semester 1 pada program studi S1 Farmasi. Dosen pengampu untuk mata kuliah Fisika Dasar sendiri yaitu saya Fitri Safitri, SPD MPD. Deskripsi mata kuliah Fisika Dasar. Mata kuliah Fisika Dasar ini membahas tentang konsep ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari pada materi besaran dan satuan, vektor, kinematika gerak, hukum Newton, usaha dan energi, impuls dan momentum, kesetimbangan dan momen gaya, mekanika fluida, suhu dan kalor, teori kinetik gas, serta listrik statis. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami peran fisika dalam kehidupan sehari-hari, dapat memahami konsep besaran dan satuan, dapat memahami konsep vektor, memahami konsep kinematika gerak. Mahasiswa juga diharapkan bisa memahami konsep dinamika gerak, konsep usaha dan energi, konsep impuls dan momentum, konsep kesetimbangan dan momen gaya, konsep mekanika fluida, memahami konsep suhu dan kalor, memahami konsep teori kinetik gas, memahami konsep listrik statis, serta mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan materi fisika dasar dalam ilmu kefarmasian. Materi-materi perkuliahan yang diberikan pada saat mata kuliah Fisika Dasar berlangsung yaitu besaran dan satuan, vektor, kinematika gerak, dinamika gerak, usaha dan energi, impuls dan momentum, kesetimbangan dan momen gaya, mekanika fluida, suhu dan kalor, teori kinetik gas, dan listrik statis. Untuk sistem pembelajaran sendiri pada perkuliahan Fisika Dasar dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Sedangkan untuk pembelajaran secara daring dilaksanakan melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting, kemudian video sharing, dan e-learning yang dapat digunakan untuk mengakses video-video yang diberikan, materi-materi, dan tugas-tugas yang diberikan. Untuk tugas pada mata kuliah Fisika Dasar sendiri terdapat latihan-latihan soal untuk memperkuat konsep-konsep yang harus dipahami. Kemudian ada beberapa materi yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa secara berkelompok. Untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, dilakukan secara interaktif melalui video conference Zoom dan diskusi pada saat perkuliahan di dalam Zoom meeting. Kemudian terdapat juga media video pembelajaran yang dapat diakses melalui YouTube. Kemudian interaksi dosen dengan mahasiswa juga dapat melalui kontak pribadi dosen sehingga mahasiswa dapat bertanya langsung kepada dosennya melalui WhatsApp ataupun email. Mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan dosen melalui e-learning, di mana di dalam e-learning tersebut terdapat forum diskusi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen setiap saat. Untuk penilaiannya sendiri, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan di Stikes IKIFA. Untuk ujian akhir semester, presentasi yang digunakan adalah 35%,
sama dengan ujian tengah semester 35%, untuk tugas 15%, dan untuk kehadiran dengan porsi 15%. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, teman-teman, suara Ibu apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Oh ya, oke, terima kasih. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu. Hari ini kita akan masuk ke bab usaha dan energi. Dan diharapkan teman-teman di bab usaha dan energi ini, teman-teman bisa memahami apa itu usaha, kemudian apa itu energi, jenis-jenis energi, dan bisa mengaplikasikan materi usaha dan energi ini baik dalam perhitungan maupun dalam fenomena-fenomena dalam dunia kefarmasian. Ya. Oke, hari ini akan ada kelompok yang mempresentasikan bab tersebut. Untuk mempersingkat waktu, Ibu persilahkan untuk kelompok yang akan mempresentasikan untuk memulai presentasinya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dema Maharani dari kelas 1A. Ingin mempresentasikan bab usaha dan energi. Berikut anggota kelompok dari kelompok kami, pengertian usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah transfer energi dari sebuah benda karena adanya gaya yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Rumusnya W sama dengan F kali S. Keterangannya W usaha atau Joule, F gaya atau N, S perpindahan atau M. Usaha W bertanda positif atau plus, gaya searah dengan perpindahan benda. Usaha W bertanda negatif, gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha W bernilai 0 jika perpindahan mengalami perpindahan. Jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap arah perpindahannya, maka besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan. W sama dengan F kali S, W sama dengan cos A, dengan A adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh soal. 1. Sebuah benda seperti pada gambar di bawah ini berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Di sini diketahui gayanya sebesar 20 Newton dan perpindahannya sebesar 50 cm, diubah ke dalam bentuk meter jadi 0,5 meter. Dan ditanya usaha. Jawabannya usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Gayanya itu 20 Newton dikali perpindahannya 0,5 meter. Sama dengan usahanya 10 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah 10 Joule. Contoh soal kedua, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton, sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika alfa sebesar 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut? Diketahui masanya itu 10 kg. Gayanya sebesar 50 Newton, perpindahannya 8 meter, dan alfanya itu 60 derajat. Ditanya itu kan usaha. Usaha rumusnya gaya dikali perpindahan cos alfa. Usahanya sama dengan gayanya itu 50 Newton, perpindahannya 8 meter, dan cos alfanya itu 60 derajat.
50 dikali 8, 400. Cos 60 derajat itu 0,5. Jadi usaha sama dengan 200 Joule. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Lalu ada energi. Energi merupakan suatu kemampuan melakukan usaha secara umum. Tanpa energi, kita tidak dapat melakukan kerja. Energi ini sifatnya kekal, artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa merubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Ada macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan yang memiliki rumus EK setengah kali M kali V kuadrat. Keterangannya EK energi kinetik atau Joule, M massa atau kilogram, V kecepatan atau meter per second. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya, yang memiliki rumus EP sama dengan M kali G kali H, yang memiliki keterangan EP energi potensial atau Joule, M massa atau kilogram, G percepatan gravitasi atau meter per second kuadrat, H keterangan benda atau massa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Energi potensial. Energi potensial adalah energi potensial saat pegas direnggangkan atau dirapatkan. Rumusnya itu adalah EP sama dengan 1/2K alpha X kuadrat. Keterangannya, EP sama dengan energi potensial pegas atau Joule, K sama dengan konstanta pegas N atau M, alpha X sama dengan perubahan panjang pegas atau M. Contoh soalnya, sebuah bola bermasa 0,5 kg dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian 20 m. Bila G sama dengan 10 m per s kuadrat, hitunglah energi potensial benda pada ketinggian tersebut. Jawabannya itu diketahui M-nya itu 0,5 kg, H-nya 20 meter, G-nya 10 M per S. Yang ditanya energi potensial. Jawabannya EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 20 sama dengan 100 Joule. Contoh soal yang kedua adalah peluru yang masanya 500 gram ditembakkan sehingga peluru bergerak dengan kecepatan 10 m per s. Tentukan energi kinetik peluru tersebut. Jawabannya diketahui M sama dengan 50 gram. Dijadiin kilogram adalah 0,5, V-nya itu 10 m per s. Yang ditanya energi kinetik. Jawabannya energi kinetik sama dengan 1/2 M V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,5 dikali 10 kuadrat. EK sama dengan 25 Joule. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dong. Ya, silakan. Saya Novia Fida dari kelas 1A ingin bertanya. Mengapa usaha dengan energi kinetik itu saling berhubungan? Terima kasih. Izin bertanya untuk kelompoknya Kak Deva. Saya Winda Hanafid dari kelas 1A. Untuk pertanyaannya, apakah yang mempengaruhi besarnya energi potensial pegas? Terima kasih. Saya Noalia Hawini, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Noalia Hawini, saya dari kelas 1A. Pertanyaannya, sebutkan apa saja contoh energi potensial yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari dan jelaskan cara kerja salah satu contoh tersebut. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Winda.
Apakah yang mempengaruhi besarnya energi potensial pegas? Jawabannya, energi potensial itu suatu benda yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa benda, percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian benda. Semakin besar massa sebuah benda, akan semakin besar pula energi potensialnya. Apakah sudah jelas, Linda? Sudah jelas. Terima kasih, Holila. Sama-sama. Oke, Ibu menambahkan ya. Jadi teman-teman, energi potensial itu memang ada 2 jenis. Ada energi potensial pada benda, ada energi potensial pada pegas. Ya, kalau pertanyaannya Winda itu pada pegas, maka kalau di energi potensial biasa itu kan EP sama dengan mGh. Tapi energi potensial pada pegas itu dia setengah K delta X kuadrat. Maka kalau ditanya energi potensial pada benda, maka faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi betul sudah disebutkan, yaitu massa, gravitasi, kemudian H. Teman-teman, ini gravitasi Ibu mau tanya. Menurut teman-teman, gravitasi itu kecepatan gravitasi atau percepatan gravitasi? Percepatan gravitasi, bukan? Ya, luar biasa. Betul ya, percepatan gravitasi. Maka ketika ada G, sebutlah percepatan gravitasi. Ketika dia energi potensial, maka faktor-faktor yang mempengaruhi adalah konstanta pegasnya sendiri. Ya, jadi pegas itu kalau teman-teman perhatikan, kalau pegasnya masih baru itu dia apa sih namanya tuh? Lingkaran-lingkarannya itu masih rapat. Tapi kalau pegasnya sudah sering digunakan atau sudah sering digantung oleh benda, kan pegas itu bentuknya begini ya, nanti bisa digantung benda bagian bawahnya. Kalau pegasnya sudah lama ataupun sering digantung benda yang cukup berat dalam waktu yang lama, maka dia akan jadi renggang. Nah, itu yang kita sebutkan sebagai konstanta pegas. Kemudian, ketika pegas tersebut diberikan benda, maka akan ada perubahan pegas. Ya, yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya contoh, sebelum diberikan pegas, misalnya panjangnya 2 cm, contoh aja ya, 2 cm. Ketika kita tambahkan dia beban, oh ternyata dia jadi lebih panjang, karena dia jadi lebih berat. Karena dia lebih berat sehingga pegasnya jadi lebih panjang. Lebih panjangnya jadi ke 3 cm misalnya gitu. Nah, berarti kalau ditanya energi potensial yang mempengaruhi pegas, itu ada di konstanta pegasnya, ada di massa bendanya, dan di perubahan panjang dari pegasnya sendiri. Gitu ya Winda dan Holila dan teman-teman semua ya. Jadi ada 2 jenis energi potensialnya. Sampai sini penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya? Sudah cukup? Nah, silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nola. Sebutkan apa saja contoh energi potensial yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari dan jelaskan cara kerja salah satu contoh tersebut. Yang pertama ada ayunan. Ayunan itu seperti halnya bola pembongkaran yang memiliki energi gravitasi potensial karena tergantung dari penyangga. Ketika ayunan bergerak maju atau mundur, ia bertahan selama beberapa milidetik. Kemungkinannya menyimpan energi. Demikian juga dengan ayunan saat tidak bergerak, dia juga bisa menyimpan energi. Terus kedua, bola bergulir menuruni lereng. Sebuah bola berguling-guling di lereng menyajikan 2 momen di mana ia dapat menyimpan energi potensial. Yang pertama, ketika berada di puncak bukit, dan yang kedua, ketika bola itu telah selesai turun dan berhenti. Apakah sudah jelas, Nola? Sudah, terima kasih Holila. Ya, oke, Ibu menambahkan sedikit. Jadi, energi potensial itu teman-teman cirinya dia selalu punya ketinggian. Itu ciri utama energi potensial, selalu punya ketinggian. Kalau energi kinetik itu cirinya selalu punya kecepatan.
Misal kayak kelereng menggelinding di lantai itu energi kinetik. Kalau kelerengnya jatuh dari atas meja berarti itu energi potensial. Jadi kalau potensial itu pasti ada ketinggiannya. Kalau energi kinetik itu pasti ada kecepatannya. Ya, maka ketika kalau kita bicara fenomena dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah dicontohkan oleh Holila. Kalau Ibu mau nambahin contohkan dalam bidang farmasi. Contoh, kita mau mengepak tuh bahasanya apa ya? Memadatkan tablet. Contoh, misalnya kita mau buat paracetamol tablet. Kita buat dari bahan baku paracetamol induknya, baku murni paracetamol, kemudian ditambah bahan-bahan penambahnya. Kemudian kan harus kita kepak. Itu bahasa orang farmasi gitu ya. Dikepak. Dikepak itu artinya dipadatkan. Sehingga nanti bisa jadi tablet. Nah, itu kan alatnya harus disesuaikan juga ketinggiannya. Apakah dikepaknya harus dengan kekuatan berapa, dengan tinggi berapa, sehingga ketika dikepak itu dia bisa jadi tablet yang bagus. Gitu. Ya, itu salah satu contohnya aja untuk di bidang farmasi. Sebenarnya ada banyak ya, cuman nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Oke, silahkan pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Mengapa usaha dengan energi kinetik itu saling berhubungan? Karena jika benda mengalami kelajuan dalam perubahan, maka besaran usaha bisa didapatkan dari nilai perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda. Apakah sudah jelas, Novi? Terima kasih ya. Oke, makasih. Kalau kita memberikan usaha kepada suatu benda, maka bisa terjadi adanya muncul energi potensial ataupun munculnya energi kinetik. Jadi bukan kinetik aja yang muncul. Bisa kinetik, bisa potensial. Contoh, kelereng di lantai kalau kita dorong jadinya energi kinetik. Pinter, kinetik. Kalau kelereng kita dorong dari atas meja jadinya energi Potensial. Potensial gitu ya. Jadi sebenarnya pun teman-teman, benda jatuh dari atas itu tidak murni hanya energi potensial. Kira-kira ada energi kinetiknya juga enggak? Karena punya kecepatan. Luar biasa, Kansa. Betul, karena ada kecepatannya. Ya, jadi kalau kita mau cerita nih teman-teman, kalau misalnya dari sebuah meja itu ada kelereng yang jatuh, ya, itu dia punya dua energi. Dia punya punya energi potensial dan punya energi kinetik. Kenapa begitu? Karena kelerengnya punya ketinggian dari tanah. Ada H-nya. Kalau satu benda ada H, maka memungkinkan dia punya energi potensial. Kemudian kalau dia jatuh, pasti dia punya kecepatan ke bawah. Maka akan ada kemungkinan munculnya energi kinetik. Pertanyaan Ibu berikutnya, kalau kelerengnya kita gelindingin, tadi dia punya energi apa? Kinetik. Kinetik. Oke. Pertanyaan Ibu berikutnya, kalau kelereng kita gelindingin di lantai, dia akan punya energi potensial atau tidak? Tidak. Tidak, luar biasa. Kenapa emang tidak bisa punya energi potensial? Karena ketinggiannya. Luar biasa. Karena tidak ada ketinggiannya. Maka kalau kelereng gelinding cuma punya energi kinetik, kalau kelerengnya jatuh bisa punya dua. Punya energi kinetik, punya energi potensial. Maka biasanya ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kalau teman-teman itu tadi di PPT-nya belum ada ya. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Jadi contohnya, ya, sebentar ini Ibu hapus dulu. Ini apa namanya? Siapa dia namanya? Kelerengnya punya ketinggian tertentu. Ya. Nah, dia punya ketinggian sebanyak H misalnya gitu. Nah, ketika kelereng ini masih di atas, menurut teman-teman, kecepatannya berapa dia masih di atas meja? 0. Pinter. Kecepatannya masih 0.
Menurut teman-teman kalau dia kecepatannya 0, energi kinetiknya akan besar atau kecil? Gimana? Besar apa kecil? Kalau kecepatannya 0, energi kinetiknya akan besar atau kecil? Kecil, betul. Maka di sini sebenarnya kita bisa tulis energi kinetiknya 0. Atau kita tulisnya boleh minimal. Contoh ini kita kasih angka ya. Misalnya di sini ketinggiannya misalnya 4 meter. Contoh aja ya 4 meter. Ketika di kelerengnya masih di atas, menurut teman-teman energi potensialnya kecil apa besar? Kalau dia masih di atas ini ya? Masih di atas ini? Masih di atas? Kecil lah, Bu. Kecil apa besar? Besar. Kalau dia di atas, ketinggiannya maksimal atau minimal? Maksimal. Maksimal, maka energi potensialnya akan maksimal. Maksimal. Besar. Betul, akan besar, betul. Contoh aja kita langsung masukin, misalnya ini 1 kilo. Berarti 1 kali 10 kali 4, contoh di sini 40. Ya, misal, ini misal. Ini kita mau buktikan energi mekanik ya, energi mekanik. Maka pada titik yang pertama, energi mekaniknya potensialnya 40, EK-nya 0, berarti energi mekaniknya sebanyak 40 Joule. Ya. Nah, bunyinya energi mekanik di titik manapun itu harus sama dengan energi mekanik di titik yang kedua. Jadi kalau dia berubah. Ya, ini kita anggap aja ini titik yang pertama. Contoh misalnya kelerengnya udah jatuh. Ya, kelerengnya udah jatuh, kemudian di titik yang di sinilah misalnya di sini kita taruh. Di sini hanya 2 misalnya. Ya, kita cari kecepatannya. V sama dengan akar 2GH. H-nya nggak enak ya kalau 2 ya. Oh, enggak deh, bisa. Ini nggak enak ya. Angka berapa yang enak kalau dijadiin ini ya? 20, 100, 10, 5. Oh, hanya 5. Enak di sini kalau hanya 5. Nanti coba di sini kita 5. Ininya contoh 10. Ya, berarti di sini EP-nya tadi MGH. 1. Nah, Ibu tulisnya ya, MGH. Berarti 1, 10, hanya 10. Berarti di sini 100. Ya, sini 100. Oke. Sekarang kalau dia ada di tengah-tengah, kita cari kecepatannya akar 2GH. Berarti akar 2 kali 10 kali ketinggiannya 5. 5 kali 10, 10 kali 10, 100. Akar 100. Berapa akar 100? 10. Ya, akar 100, 10. Berarti kita coba ya. M2, mudah-mudahan ini taksiran angka-angka Ibu bagus ya. Soalnya cepet banget bikin soal ini. EP di titik yang kedua ditambah EK di titik yang kedua. Berarti EP yang kedua kan tadi MGH tuh. MGH yang kedua. Berarti M-nya tadi 1, G-nya 10. Tadi H-nya kita pakai berapa? 5. Oke, berarti di sini 50. Oke, ditambah EK setengah M V kuadrat. Berarti setengah. Kok sama dengan? Ditambah setengah. M-nya tadi 1. P-nya tadi kita dapat 10. Berarti 10 kali setengah? 5. 10 kali setengah 5. 5, Bu. 10 kali setengah. Maaf, ini ada yang kurang nggak? Kuadrat. Pinter, luar biasa loh. Kuadrat. Iya, itu loh. Berarti belum ngantuk-ngantuk banget ya belajar sama Ibu. Jadi berapa 10 kuadrat kali setengah? 50. 50. Berarti totalnya berapa Joule? Sama 100. 100. Itu yang namanya energi kekekalan, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik manapun nilainya pasti sama.
harus sama. Kalau salah atau enggak sama ya berarti entah dari soalnya atau teman-teman yang ngitungnya. Ya, ini Ibu bikin angkanya cakep supaya pas sama. Kalau tadi kita pakai yang 2, ketinggiannya 2 kan nanti angkanya nggak bagus karena nanti ada akarnya. Ya, gitu. Itu hukum kekekalan energi. Nah, teman-teman jadinya harus ingat di dalam energi itu selalu selalu berlaku hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Bisanya dirubah. Dirubahnya gimana? Dari EP berubah jadi EK. Jadi contoh, nih tadi kan di titik pertama EP-nya 40, EK-nya 0. Di titik yang di sini, ini Bu tarik ke sini aja ya. Di titik yang di sini, tadi EP2-nya berapa? Ini EP1-nya tadi 100 ya. Oke, berarti EP2-nya tadi 50. 50. Ya. EK2-nya? 50. 50. Jadi yang hilang dari potensial itu nggak hilang, tapi berubah jadi kinetik. Maka jumlahnya pasti 100. Itu begitu terus. Di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, sampai di titik paling bawah, jumlah energi mekaniknya itu pasti 100 Joule. Jadi energinya berubah tapi tidak hilang. Ya, itu yang tadi belum dijelaskan di PowerPoint soal energi mekanik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk kelompok yang presentasi dan untuk teman-teman yang sudah berperan aktif untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ujiannya lancar. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Izin live ya.